Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zahra Salsabila. Aku seorang mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Telkom University. Di video ini aku akan mewawancarai dua orang berkisaran umur 19 tahun terkait kemampuan literasi digital mereka di bidang distribusi informasi di media sosial. Perkenalkan, nama aku Noval, umur aku 19 tahun, dari Riau. Saya sibuk kuliah online dan rebahan. Halo, perkenalkan nama aku Akila Salsabila, umurnya 19 tahun, sebagai mahasiswa Sistem Informasi di Telkom University, asalnya dari Bandung. Kak Noval ini orang yang sering pegang HP nggak sih? Bisa dikatakan sangat sering ya. Oke, berarti sering buka sosial media ya? Sering. Hanya untuk per bulan itu pengeluaran untuk paket data berapa? Kebetulan di sini pakai wifi ya, jarang keluar karena online. Ya mungkin bisa dikatakan sekitar 50-60 ribu lah untuk paket data. Biasanya aku sih dari 50-60 giga sebulannya, soalnya aku di rumah pakai wifi juga. Kalau misalnya untuk teknologi informasi sendiri, yang Kak Noval punya nih apa aja sih? Ini sih handphone sama laptop. Kayak laptop atau pakai handphone. Media sosial apa aja sih yang dipunya sama Kak Akila ini? Ada Instagram, Line, WhatsApp, YouTube juga, terus Netflix, Facebook juga ada. Banyak ya, ada Instagram, ada Facebook, untuk aplikasi chatting ya mungkin ya, kayak Line, WhatsApp gitu sih. Kalau yang saya tahu sih, distribusi informasi itu cara menyalurkan informasi ya. Kalau menurut saya ya, distribusi informasi itu ini bukan cara atau sebuah kegiatan kita dalam menyampaikan informasi yang ada. Cara yang mungkin dari pribadi ya, kalau cara dalam menyampaikan informasi, distribusi informasi dalam media sosial itu sih banyak caranya. Kita bisa dengan memposting ataupun memforward pesan yang ada atau broadcast juga ya. Mungkin dengan chatting itu sendiri atau story kalau di Instagram, post foto gitu. Bisa melalui forward ya atau broadcast gitu. Yang kita tahu ini ya, ada broadcast message gitu, itu kayak dalam satu langkah kita bisa ngirim ke semua kontak yang ada. Dan juga ada forward message gitu, jadi kita bisa meneruskan pesan dari chatting yang satu ke chatting yang lain. Itu yang bisa terjadi apalagi di WhatsApp, di grup keluarga. Oke, terima kasih. Bisa di post atau di story, atau bisa juga kan kayak tadi di forward cuman berupa gambar sih ya, mungkin hampir sama dengan pesan ya. Dengan cara menambahkan foto kita bisa ngirim, atau juga sekarang kan rata-rata di aplikasi chatting udah ada status ya, kayak story gitu. Di WhatsApp ada WhatsApp story, di Line juga ada, bisa pakai Line kan. Itu sih, kita banyak sih orang yang menyampaikan atau mengirimkan sebuah berita, menyebarkan berita baik dalam story WhatsApp atau juga dalam pesan, biasa di dalam grup juga kan, berbentuk foto gitu sih. Kalau yang saya ketahui ya, etika dalam mendistribusikan pesan dalam media sosial tentunya tidak mengandung unsur sara, pornografi, juga rasisme. Ya, selainnya kita berbicara pada orang di dunia nyata, itu sih emang kita harus sopan, ramah, jangan sampai menyinggung lah gitu. Dan kita juga harus tahu batasan-batasan dalam bermedia sosial. Itu kayak jangan menyampaikan pesan yang sekiranya sensitif gitu, bisa menyinggung personal maupun sebuah kelompok atau lembaga gitu sih. Oh iya, apalagi kan zaman sekarang kita harus bisa memilih dan memilah lah mana informasi yang benar-benar valid atau masih abu-abu, ataupun memang tidak ada kebenaran data yang validitasnya itu nggak teruji lah gitu. Yang seperti sekarang itu bisa dikatakan yang berita hoax lah. Itu kan ya sangat sering ya terjadi, apalagi di Indonesia nih. Orang-orang mudah gitu untuk percaya akan informasi, dengan padahal baru baca judul doang mereka sudah menyebarkan dan sudah memvalidkan bahwa berita itu benar gitu. Betul. Jangan spam, itu tidak mengandung unsur sara dan pornografi. Lalu lagi Oke.
Kalau menurut saya, karena kita sudah menyebarkan informasi itu, kita otomatis bertanggung jawab atas informasi yang sudah kita sebarkan, benar atau tidak. Pastinya banyak ya dampak dari mendistribusikan informasi, terutama di media sosial zaman sekarang ini gitu loh. Kayak media sosial itu udah nggak ada batasan gitu. Kita bisa ngirim ke siapa aja, orang bisa ngeliat kita ngapain aja, semua orang tanpa terkecuali gitu loh. Nah, dampaknya sih masih ada dampak buruk dan dampak baiknya. Dampak baiknya tentunya banyak orang yang dapat informasi, misalnya yang kita sebarkan itu baik, tentunya kita akan menyebarkan kebaikan gitu. Tidak ada salahnya gitu kan kita menyebarkan kebaikan gitu loh. Dalam wawasan, ilmu dan lain-lain gitu, sehingga orang-orang juga menambah pengetahuannya. Akan tetapi jika yang kita distribusiin atau yang kita sebarkan itu hal yang buruk, tentunya akan berdampak yang buruk gitu, bisa jadi perpecahan, keributan, dan juga perselisihannya. Kita juga tahu lah di Indonesia ini, apalagi kayak zaman-zaman politik segala macam tuh mudah tuh unsur agama dan politik itu hal yang sensitif lah, sehingga sering terjadi gitu. Itu sih ya, balik lagi sih ke kita yang gimana. Iya, biasanya aku baca dulu ini sumbernya benar apa enggak, baru disebarin. Aku pernah waktu itu aku dapat informasi tentang adanya kuliah offline, lalu aku cari dulu sumbernya ini benar apa enggak, yang bisa ikut siapa, terus aku sebarin ke teman-teman aku yang memungkinkan gitu. Kalau saya sendiri sih, kalau mendapatkan sebuah berita tentunya saya baca sampai habis ya, sampai habis, karena kadang berita itu clickbait ya, judulnya apa isinya apa. Jadi saya menghindari, saya sendiri menyebarkan hal atau berita yang hoax lah bisa dikatakan. Nah, bisa saya baca sampai akhir. Misalnya pengalaman kayak dulu COVID. Nah, COVID kan banyak tuh berita simpang siur tentang gini COVID gitu, terus pencegahannya ini, minum ini bisa sembuh, bisa menghindari gitu kan. Nah, kalau saya sih emang saya cari tahu gitu, kayak pertama gimana sih yang pertama tentang COVID itu yang saya baca, yang benar saya cari sumber tuh kayak gimana sih cara COVID itu masuk tubuh. Nah, orang-orang kan banyak mengira, kayak teman saya mengira kadang nih bersentuhan kulit COVID langsung gitu. Enggak kan, ternyata kan melalui alat reseptor seperti mata, hidung, mulut gitu kan, atau telinga juga bisa. Makanya Iya bisa. telinga ya. Makanya dari itu tangan tuh dijagain, misalnya kita megang sesuatu ya udah dimatiin di tangan. Cara matiin ya tuh cuci tangan gitu. Hand sanitizer juga bisa, tapi tidak seefektif dengan cuci tangan pakai air sabun gitu sih. Iya, jadi sebelum mendistribusi informasi itu saya biasanya baca-baca dulu sumber-sumbernya itu benar apa enggak, terus bahasanya itu ada yang salah apa enggak gitu, enggak pas gitu. Ya, seperti jawaban saya sebelumnya ya, pastinya tentunya saya saring, benar-benar saya saring, karena saya nggak mau jadi orang yang menyebarkan berita hoax gitu kan, karena yang nggak baik gitu kan, apalagi berita tersebut bisa menimbulkan perpecahan, perdebatan, perselisihan. Saya memang menghindari hal-hal yang bisa memicu keributan. Caranya itu sih memang benar-benar dibaca, dan sekiranya kita menyebarkan, ketika ada yang menyanggah atau ada yang bertanya, kita bisa menjawabnya ya. Tidak hanya mentah-mentah ini berita kamu baca gitu, kalau bisa jangan. Kalau bisa sebaiknya mungkin ketika ada yang bertanya balik, oh ini benar, ini kita bisa menjawab gitu, meyakinkan orang tersebut bahwa berita yang sudah kita baca tadi sesuai data yang udah benar-benar valid, ya udah mereka juga yakin gitu. Jangan sampai mereka tergoyahkan, jangan sampai mereka malah lebih yakin sama berita hoax gitu. Oke. Terima kasih Kak Noval, jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih udah bersedia buat diinterview sama aku. Oke, terima kasih Kak Akila untuk waktu dan kesediaannya buat diinterview sama aku. Dadah. Dadah.